Semrautnya pengelolaan Pasar Pakong sebabkan kemacetan, kepala pasar dan pengelola mandul tak bertaji. Lira News, Pamekasan. Direhabnya Pasar Pakong pasca kebakaran beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, sejatinya diharapkan bisa mengatur tata kelola niaga sehingga roda perekonomian masyarakat setempat terus berjalan. Namun nyatanya harapan tersebut tak ubahnya seperti angin lalu, karena yang terjadi kemacetan ditambah sampah yang tak terurus, hanya menambah kesan tidak sedap dipandang mata. Kepala pasar dan pengelola pasar pun seperti mandul tak bertaji. Persoalan kemacetan yang terjadi di Pasar Pakong, serta problem lainnya sebenarnya bukan hal yang baru terjadi, tetapi hal itu sudah terjadi sejak lama dan terkesan dibiarkan oleh pihak terkait, sehingga seakan tidak berkesudahan. Bahkan Komisi DPRD Pamekasan yang pernah melakukan sidak beberapa tahun yang lalu, pun ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. Fathur Rahman selaku anggota LSM Lira JR, menuturkan, berkaitan dengan problem tersebut, sebenarnya sudah banyak melakukan upaya bersama dengan pihak-pihak terkait. Namun menurutnya pihak terkait seakan tidak punya keseriusan dalam menangani hal tersebut. Ini masalah klasik, dan kami dari LSM Lira bukan tidak turun tangan, saya bersama dengan rekan yang lain sudah pernah berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan kepala pasar dan pengelolanya untuk pengaturan pedagang yang berjualan. Saya berkoordinasi dengan Dishub, Polsek, juru parkir untuk masalah kemacetan. Bahkan saya turun langsung membantu angkut sampah agar tidak seperti sekarang ini, tapi seakan dari mereka sendiri tidak punya keseriusan untuk menyelesaikan problem ini, terutama kepala dan pengelola pasar. Buktinya pada saat tim dari Lira tidak lagi membantu, persoalan kemacetan, sampah yang berserakan dan lain sebagainya terulang lagi. Terus begitu setiap harinya, terutama pada saat hari pasaran di hari Minggu, Selasa dan Jumat. Tutur Fathur Rahman selaku DPD Lira Pamekasan Kabak Perhubungan antar lembaga kepada Lira News dengan penuh kesal. Fathur Rahman yang biasa dipanggil Pakong, menambahkan, bahwa persoalan kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Pasar Pakong, karena banyak pedagang yang beralih berjualan ke badan jalan di luar pasar, karena para pedagang tersebut tidak kebagian kios yang ada di dalam pasar tersebut. Meski sebenarnya banyak kios yang kosong dan terbengkalai sejak pasca direhab, dan pengelola pasar tidak mampu mengatasi hal tersebut. Kalau dirunut dari awal, sepertinya patut diduga ada indikasi permainan atau kong kali kong antara oknum pengelola pasar yang lama maupun yang baru, dengan beberapa oknum pemilik kios yang baru. Kemacetan dan semrautnya ini kan sebenarnya muncul karena banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Mereka berjualan di luar karena tidak kebagian kios pasca pasar direhab akibat kebakaran beberapa waktu lalu. Mereka tidak lagi punya hak menempati kios yang ada, karena kios mereka yang dahulu ditempati tahu-tahu sudah dialihkan ke orang lain. Sehingga mereka berjualan keluar seperti sekarang, dan mereka pun dipungut retribusi setiap hari oleh oknum Dishub meski berjualan di luar seperti itu. Dulu sudah saya komunikasikan dengan kepala pasar yang lama, untuk mendahulukan pedagang yang lama menempati kios baru ini. Baru nanti kalau ada sisanya, dikasihkan ke orang lain yang ingin menempati, tapi yang terjadi justru para pedagang yang lama yang sudah terdata sebelumnya, banyak yang tidak kebagian kios yang diduga akibat ulah oknum yang bermain dengan pemilik kios yang baru tersebut. Dan puncak konfliknya terjadi saat pergantian kepala pasar, di mana para pedagang yang lama komplain kepada kepala pasar yang baru, karena dirinya tidak kebagian tempat di kios yang baru. Data mereka pun hilang di daftar pemilik kios. Ini kan lucu. Para pedagang ini diduga korban kong kali kong, dan ada permainan antara pengelola baik yang lama maupun pengelola yang baru dengan pihak-pihak tertentu. Dan kios tersebut diduga dialihkan ke pihak-pihak tertentu, yang sebelumnya memang tidak terdata dan berjualan di situ.
Namun setelah pasar ini direhab, tahu-tahu mereka terdata dan menjadi pemilik kios yang baru. Sehingga banyak pedagang yang menempati kios yang lama tergusur keluar, karena tidak lagi masuk data pemilik kios yang baru, akibatnya macet seperti ini. Anehnya lagi, mereka yang diduga juga pedagang, sekaligus pemilik kios yang baru, ini justru banyak yang tidak mau menempati kios mereka. Kenapa mereka tidak mau menempati? Ya, karena bisa jadi kios itu justru mau disewakan oleh pemilik yang baru ke pihak lain, mungkin juga ke para pedagang yang lain, makanya banyak kios yang kosong. Dan kepala pasar beserta pihak pengelola tidak mampu mengatasi hal tersebut. Makanya untuk mengatasi persoalan ini, semuanya harus duduk bareng. Baik pengelola yang lama maupun pengelola pasar yang baru, para pedagang dan pemilik kios yang justru tidak ditempati tersebut. Kita harus mencari benang kusut mereka. Para pemilik kios itu sebenarnya siapa? Dari mana mereka kok bisa terdata dan menjadi pemilik kios tersebut? Saya mencoba komunikasikan permasalahan ini dengan menghubungi Disperindak Kabupaten Pamekasan, untuk turun tangan mengatasi hal ini. Dan alhamdulillah ada tanggapan dengan mengutus salah satu kabitnya mendatangi pasar, dan berjanji akan merelokasi para pedagang, dengan terlebih dahulu menyiapkan yang ada di dalam pasar. Maksudnya jalan yang menuju los mau di-paving di terlebih dahulu agar tidak becek. Mereka menginformasikan relokasi tersebut tahun 2022 ini, tegas Disperindak Kabupaten Pamekasan. Tutur Fathur Rahman selaku DPD Lira Pamekasan Kabak Perhubungan Antar Lembaga, tim LSM Lira JR Pamekasan Jawa Timur, melakukan sidak gabungan dari tiap-tiap kecamatan mendatangi tempat tersebut, dan sempat beradu mulut dengan salah satu penertiban pasar. Tim akan tetap kawal semua permasalahan ini, beserta janji yang sudah dilontarkan Disperindak tersebut. Karena jika kemacetan yang berlangsung terus-menerus, salah satunya yang menjadi korban adalah anak-anak sekolah yang melintasi jalan tersebut selalu terlambat tiba di sekolah. Intinya perlu disegerakan relokasi yang sudah dijanjikan. Lira JR tidak akan pernah diam selama persoalan ini belum terselesaikan. Akan kami tindak lanjuti dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mereka tidak serius menangani persoalan ini. Lira JR menduga, pastilah ada oknum yang telah berkonspirasi terkait timbulnya persoalan pasar Pakong yang tidak kunjung kondusif ini. Tinggalkan komentar Anda seputar permasalahan situasi keberadaan pasar di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang tidak kunjung kondusif. Terima kasih.